Boleh, mari silakan masuk. Iya, Bu. Ya, mari silakan duduk. Terima kasih. Ini dengan siapa dan dari kelas berapa ya? Saya Dila Ituwahini dari kelas 7D, Bu. Oke, Adila ini dari kelas 7D. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik. Kabar Bu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar ibu juga baik-baik saja. Sebentar, tadi kamu bilang kalau kabar kamu baik-baik saja, tapi kenapa raut wajahmu terlihat murung? Sebenarnya saya memang ada tujuan tertentu untuk menemui Bu Ria. Tapi mohon maaf ya, Bu, saya mengganggu waktunya. Oh tentu tidak, justru ibu malah senang kamu mau berkunjung ke ruangan ibu. Tapi ini sudah dapat izin kan dari bapak ibu guru yang mengampu di kelas? Sudah, Bu, saya sudah mendapatkan izin. Oke, baik. Lalu kenapa nih kok kamu sampai membela-belakan meninggalkan pelajaran untuk datang ke ruangan ibu? Gimana ya, Bu? Sebenarnya saya memang ada tujuan tertentu untuk menemui Ibu. Saya ingin mencari solusi terkait permasalahan yang saya alami, Bu. Oke, berarti dari ceritamu ini tadi kamu ingin melakukan konseling ya pada hari ini ya? Iya, saya ingin konsultasi terkait permasalahan yang saya alami, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita melakukan konseling, bagaimana kalau kita tentukan terlebih dahulu waktu yang akan kita lalui untuk proses konseling? Karena mohon maaf ya, karena kan ibu masih ada beberapa pekerjaan yang harus ibu selesaikan dan tidak bisa ibu tinggalkan. Kalau semisal nih, untuk konseling hari ini kita batasi sampai 45 menit bagaimana? Iya, Bu. Tidak apa-apa? Cukup. Ya. Cukup? Oke, baik. Kita sepakat ya. Selama 45 menit ke depan kita akan melaksanakan konseling. Oke, ibu sekarang nih dengar nih, kira-kira masalah yang kamu alami itu apa sih? Bagaimana ya, Bu, mulainya? Tapi Bunya jangan cerita ke teman-teman ya. Tenang saja, ibu tentu tidak akan bercerita hal ini kepada orang lain karena ibu sendiri punya yang namanya akses kerahasiaan. Apalagi dalam sesi konseling kan, jadi ibu harus memiliki akses kerahasiaan yang mana ibu bertugas menjaga rahasia apapun yang kamu ceritakan kepada ibu hanya kita saja yang tahu gitu ya. Namun proses konseling kali ini kamu juga harus bekerja sama dengan ibu. Kamu harus mau terbuka, jujur, juga kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Supaya apa? Supaya konseling ini berjalan secara maksimal dan yang menjadi permasalahan kamu dapat terselesaikan. Gitu ya. Ibu, saya berharap saya akan menceritakan semua masalah yang saya alami karena saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami beberapa hari ini. Oh, masalahmu berarti sudah beberapa hari ini? Iya. Pasti kamu merasa nggak nyaman ya? Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Oke, itu harus sekali perasaan kamu. Nah, sekarang coba kamu ceritakan sebenarnya yang menjadi permasalahan kamu itu apa? Jadi begini, Bu. Sampai saat ini saya masih merasa kurang nyaman berada di kelas ya. Walaupun proses pembelajaran sudah berlangsung sekitar setengah semester, tapi entah mengapa saya merasa kurang cocok dengan lingkungan sekolah, Bu. Merasa kurang cocok dengan lingkungan sekolah. Kurang cocok yang seperti apa yang kamu maksud? Saya tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman, saya juga tidak cocok dengan bapak ibu guru, dan juga saya tidak cocok dengan lingkungan sekolah, Bu. Sebenarnya apa yang menyebabkan kamu merasakan hal tersebut? Ya, saya merasa teman-teman menjauhi saya. Bapak ibu guru juga memperlakukan saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Lalu jika kamu merasa seperti itu, biasanya apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Ya, saya hanya diam, Bu. Kadang kalau memang benar-benar tidak mood, saya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Kenapa kamu tidak mau mencoba mengobrol dengan mereka terlebih dahulu? Nah, buat apa, Bu? Saya sudah mencoba mendekati mereka, tapi respon mereka berbeda dengan ekspektasi saya. Malah mereka seperti membenci saya. Oke, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Nah, sebelum Ibu lanjut mendengarkan ceritamu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya dari proses konseling kita hari ini, tujuan apa yang ingin kamu capai? Ya, saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Saya ingin merasa nyaman berada di sekolah. Karena saya juga tidak ingin mengecewakan bapak ibu saya yang menginginkan saya sekolah di sini, Bu. Oke, berarti Ibu dapat ambil kesimpulan nih ya.
Kesimpulan sementara Ibu dari cerita yang telah kamu sampaikan di awal sampai dengan ini tadi, kamu itu mengalami masalah penyesuaian diri di sekolah, baik dengan teman, baik dengan bapak ibu guru, juga dengan lingkungan yang ada di sekolah. Terus kamu ingin menyelesaikannya karena kamu merasa bahwa itu sudah membebani kamu. Kamu ingin menyelesaikan masalahmu karena kamu tidak ingin mengecewakan kedua orang tuamu. Benar atau tidak? Ya Bu, benar seperti itu. Berarti dari kesimpulan Ibu tadi sudah benar ya. Nah, kamu sampai saat ini berarti tidak punya pikiran kan untuk pindah ke sekolah lain? Tidak Bu, saya tidak kepikiran sampai sana. Tapi saya takutnya permasalahan ini malah mengganggu proses pembelajaran saya. Oke, baik. Kalau begitu sebenarnya nih Ibu mau tanya, apa yang ingin atau apa yang kamu harapkan dari apa yang kamu rasakan saat ini? Saya hanya ingin teman-teman dan bapak ibu guru memperlakukan saya dengan baik, sama halnya memperlakukan teman-teman yang lain. Oke, memangnya mereka melakukan apa sampai kamu kok merasa kamu dibeda-bedakan seperti ini? Misal Bu, pernah saya mendatangi mereka. Sebelumnya mereka tuh ramai sekali membicarakan sesuatu. Tapi waktu saya datang, mereka pasti ada saja beberapa orang yang pergi dengan berbagai alasan. Bapak ibu guru juga setiap bertemu saya pasti selalu marah-marah. Oh, jadi kamu merasa kalau saat kamu datang mereka pergi, Iya. saat kamu ingin ngobrol mereka malah pergi gitu. Terus sama bapak ibu guru, saat kamu mengajak mereka untuk berdiskusi atau ngobrol atau setiap kali dari di kelas sama kamu ini marah-marah saja. Iya. Oke, kalau begitu, jika kamu merasa seperti itu, sudah adakah yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Jangan-jangan nih, apa yang kamu rasakan itu hanya dugaan kamu saja. Sebenarnya belum ada Bu. Saya udah takut dan ragu-ragu dulu untuk mencoba mendekati mereka lagi. Saya lebih memilih untuk diam dan mencari kesibukan sendiri Bu. Oke, kamu lebih memilih untuk diam dan mencari kesibukan yang lainnya. Apakah dengan hal itu dapat merubah perasaanmu menjadi jauh lebih baik? Tentu saja tidak Bu. Saya masih merasakan hal yang sama. Nah, jadi kamu paham ya bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak menjadi solusi untuk permasalahan kamu. Iya. Sekarang kita akan buat rencana untuk mengatasi permasalahan kamu. Kita akan buat rencana tindak lanjut yang mana harus kamu lakukan, harus kamu pertanggungjawabkan, dan rencana-rencana itu kamu buat yang mudah dulu saja, yang real. Oke? Nah, di sini Ibu ada LKPD-nya. Nah, ini nanti kamu tuliskan permasalahan kamu itu apa saja dan rencana tindak lanjut kamu itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini penanya. Ya, sama atau tindak lanjut yang kamu tuliskan di sini itu haruslah rencana yang benar-benar bisa kamu lakukan. Karena untuk mengatasi permasalahan kamu tidak hanya cukup kamu buat rencana saja, tapi kamu benar-benar harus melaksanakannya, gitu ya. Oke, coba dipikirkan baik-baik. Kira-kira rencananya apa? Terus bisa enggak kamu melakukan hal tersebut? Gitu ya. Ya, rencananya yang real-real saja, jangan terlalu muluk-muluk. Takutnya nanti kalau kamu sudah punya rencana yang muluk-muluk, kamu nggak bisa melakukannya, yang ada nanti akan timbul masalah yang baru. Ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai atau ada kesulitan mungkin? Tidak Bu, ini sudah selesai. Oke, baik. Jika sudah selesai, mari kita diskusikan bersama ya. Ya. Ibu ingin minta kamu untuk membacakan terlebih dahulu nih. Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan kamu? Baik, yang pertama saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah. Yang kedua, saya akan mengajak bapak ibu guru berbicara terkait dengan pembelajaran yang tidak saya pahami. Yang ketiga, saya akan mengeksplor lingkungan sekolahku. Oke, bagus sekali pilihan rencana tindak lanjut kamu. Berarti kamu sudah tahu nih ya apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan kamu. Permasalahan kamu tadi ada 3. Tidak bisa bersosialisasi, tidak cocok dengan bapak ibu guru, dan juga tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Nah, lalu rencana tindak lanjutmu juga sudah ada 3. Yang pertama, kamu akan mengajak berkomunikasi, kamu akan mengajak mengobrol bapak ibu guru terlebih dahulu, dan kamu juga ingin mengeksplor lingkungan sekolah. Oke, baik, kalau begitu
dari proses konseling kita hari ini dapat Ibu simpulkan ya bahwa kamu sudah menemukan rencana tindak lanjut yang sesuai. Nah, dari ketiga rencana itu, apakah kamu sudah yakin akan melakukannya atau mungkin ada yang mau kamu ganti? Tidak ada yang akan saya ganti, Bu. Saya sudah yakin. Oke, kalau sudah yakin, berarti nanti bisa ya langsung mulai dilakukan setelah kita konseling ini? Bisa. Oke, baik kalau begitu. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, Ibu ingin tanya dulu nih, manfaat apa yang kamu peroleh selama proses konseling kita berlangsung ini? Manfaat yang saya peroleh, saya sekarang sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Supaya kamu mendapatkan solusi permasalahan dari yang kamu alami. Tadi ada 3 ya, Iya. dan kamu yakin bahwa kamu bisa melakukannya. Lalu selain manfaat, bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya merasa lega, Bu. Saya juga merasa apa yang saya cemaskan sekarang berkurang setelah menceritakannya kepada gurunya. Alhamdulillah kalau kamu merasakan hal tersebut. Nah, baik dari manfaat sudah ada, dari perasaan kamu juga sudah lebih baik. Nah, sebelum itu, aku akan menjadwalkan terlebih dahulu nih untuk pertemuan konseling kita yang berikutnya untuk melihat proses tindak lanjut yang sudah kamu rencanakan. Sudahkah ada kemajuan ataukah bahkan malah belum nih nanti, jangan kamu belum melakukannya. Nah, kira-kira kapan nih kita akan menjadwalkannya? Bagaimana kalau 3 hari setelah ini, Bu? 3 hari setelah ini, berarti besok hari Selasa ya? Iya. Oke, jam pelajaran siapa yang akan kamu ambil? Mungkin jam pelajaran bahasa Indonesia saja, Bu. Oke, baik. Berarti nanti silakan minta izin ke beliau untuk mengambil jamnya dan melakukan sesi konseling yang berikutnya dengan Ibu. Iya. Oke, baik kalau begitu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, karena waktu juga sudah dirasa cukup, tadi kita janjinya 45 menit ya. Nah, ini sudah 45 menit, maka kita akhiri. Sudah dirasa cukup? Sudah, Bu. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada, baik kalau begitu. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin minta kamu untuk mengisi instrumen evaluasi terlebih dahulu. Silakan diisi dulu ya. Yeay. Ya, silakan diisi instrumennya. Isilah sesuai dengan apa yang kamu rasakan setelah menerima konseling hari ini. Saya tidak cocok dengan lingkungan sekolah. Ya, silakan dituliskan. Ya. Oke, lalu bagaimana perasaannya? Yang menjadi penyebab saya itu sulit beradaptasi, Bu. Ya, silakan ditulis. Dampak buruknya saya menjadi tidak nyaman, Bu, di sekolah. Oke, silakan ditulis. Oke, sudah selesai semua? Yang ini Iya. Isi dulu. perasaan saya setelah mengikuti konseling ini, saya merasa lebih lega dan bahagia, Bu. Oke, sama seperti yang kamu katakan tadi ya. Oke, manfaatnya tadi kamu bilang ada ya. Ya. Oke, terus perubahan yang dirasakan? Iya, saya merasakan perubahan. Oke, baik, sudah selesai ya. Oke, baik kalau begitu mungkin sebelum Ibu akhiri ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada, Bu. Oke. Ya, Bu, kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran ya, Bu. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Ibu juga senang karena kamu mau datang ke ruangan Ibu, terus juga mau menceritakan masalah yang kamu alami. Nah, pokoknya kapanpun kamu ada masalah, Ibu siap akan membantu. Dan sekali lagi yang perlu diingat bahwa selama proses konseling kita ini kamu sudah menemukan rencana tindak lanjutnya ya. Dan tadi Ibu juga sudah bilang bahwa rencana tidak akan terwujud kalau tidak dilaksanakan. Jadi setelah proses konseling ini silakan langsung dilakukan rencananya dan kita akan lihat 3 hari ke depan adakah perkembangan atau tidak. Tetap semangat, pokoknya tetap positif thinking bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Baik, Bu, terima kasih. Kalau gitu saya kembali ke kelas ya, Bu. Ya, Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam.